Indonesia kembali gagal menuntaskan ambisinya merebut Piala Thomas sekaligus membayar kegagalan di edisi 2022 lalu ketika dikalahkan India. Kali ini bersama saya sudah bergabung Filipus Yonaso dan juga merupakan praktisi bulu tangkis TV One. Selamat pagi Bung Filip. Pagi, Ikra. Bung Filip, bagaimana nih melihat Piala Thomas dan Piala Uber tahun ini kita kembali gagal di final, mengulangi kegagalan di edisi 2022 ketika dikalahkan India. Apa yang berbeda dengan kekalahan tahun ini, Bung? Baik, kalau ditanya apa yang berbeda, pada tahun ini merupakan suatu kesempatan emas sebenarnya bagi Indonesia untuk mengulang sejarah 28 tahun lalu, di mana di tahun 1996 Indonesia berhasil mengawinkan gelar Piala Thomas dan Uber. Nah, di malam tadi memang sebenarnya kesempatan kita untuk mengulang sejarah itu cukup besar, di mana tim Uber Indonesia juga tim Thomas Indonesia, Ikra dan juga Sobat Minton TV One itu berhasil melaju ke babak final. Namun memang sangat disayangkan keduanya harus kandas di partai final dan dua-duanya kalah sama Cina. Tetapi memang dibalik dari apapun hasil yang kita raih semalam, tentunya kita patut mengapresiasi bagaimana perjuangan para pebulu tangkis kita di Cina kemarin. Dan kalau kita berbicara dari sektor Uber sendiri, memang cukup berat ya bagi tim Indonesia untuk bisa meraih Piala Uber, apalagi Cina bermain di Chengdu, artinya bermain di kandang sendiri. Tentunya mendapat dukungan supporter dari tuan rumah juga itu cukup merepotkan bagi para pemain kita. Tetapi memang yang sangat mengagetkan adalah bagaimana performa dari Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal pertama malam tadi. Grego yang seharusnya bisa tampil all out, tampil tanpa beban, karena kita tahu yang dihadapi adalah Chen Yufei, peringkat 2 dunia. Memang ini bukan lawan yang mudah, tetapi memang Grego dari catatan rekor pertemuan kedua pemain ini pernah bertemu dan juga pernah mengalahkannya. Jadi sebenarnya peluang untuk bisa menang ada, tapi memang semalam atau kemarin itu Grego tampil underperform. Dia itu dari poin pertama tampil tertekan, bahkan di set pertama kalah jauh, 7-21. Jadi memang sempat membaik pada set kedua, namun memang Chen Yufei sudah tampil di atas angin dan Grego pun gagal untuk menyumbangkan poin pertama. Mungkin lain cerita kalau misalnya Grego berhasil memberikan poin pertama, karena di ganda pertama yang turun adalah ada sebuah perubahan yang dilakukan oleh sektor manajer dan pelatih, di mana bukan lagi Siti Apria dan juga Apriani yang turun, karena kalau kita lihat Apri ini kayaknya lagi ada cedera, ada permasalahan dalam cedera kakinya, sehingga memang yang diturunkan kemarin itu adalah Ripka Sugiarto berpasangan dengan Siti Fadia. Nah, memang jadi pelatih juga tidak mau ambil resiko, dan kita tahu menghadapi Cheng Qicheng, Jie Ivan, Ikra, itu bukan perkara mudah, peringkat 1 dunia. Jadi Siti dan Ripka memang tidak bisa berbicara banyak. Namun yang memang menjadi catatan penting bagi saya adalah bagaimana penampilan dari tunggal kedua Uber. Di mana Esther justru berhasil memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada peringkat yang lebih baik, He Bingjiao, dan memang ya kita sudah kalah 2-0, sudah tertinggal 2-0. Memang Esther sendiri akhirnya juga harus menyerah dengan pertarungan rubber game. Jadi 3-0 bukan hasil yang buruk, karena memang mereka juga telah memberikan penampilan yang cukup baik di final Uber 2024, dan ya apapun hasilnya itulah yang harus kita terima di sektor Uber, begitu Ikra. Lalu untuk analisa Piala Thomas seperti apa, Bung? Ya, memang kalau kita berbicara Piala Thomas, final itu adalah target, juara juga target. Karena kalau kita berbicara sektor putra di bulu tangkis Indonesia, apapun targetnya itu adalah juara. Dan memang lawan yang dihadapi di babak final juga bukan lawan yang mudah. Kita tahu Cina juga, ini pertemuan antara Indonesia dan juga Cina di partai final Thomas 2024 merupakan, kalau bisa saya bilang, adalah perang bintang. Perang bintang ya, karena kalau kita lihat bagaimana susunan skuad dari kedua tim, ini merupakan perang peringkat 10 besar dunia. Kita tahu di sektor Indonesia ada Anthony Ginting, sementara di Cina ada Siuki. Kemudian di sektor tunggal kedua ada Jonathan Christie yang berhadapan dengan Li Xingfeng. Dan kalau kita berbicara di sektor ganda juga Fajarian menghadapi peringkat 1 dunia, juga ada Liang Wachang. Jadi ini adalah perang bintang di Piala Thomas 2024. Dan
kembali lagi kalau kita berbicara soal permainan, memang Anthony Ginting memang kita harapkan mampu bisa memberikan poin pembuka sehingga memudahkan jalan bagi para pemain yang ada di bawahnya. Namun lagi-lagi kita bisa lihat bagaimana yang sangat kita sayangkan Anthony Ginting justru bermain di bawah perform juga, tidak dalam performa terbaiknya. Bagaimana Ginting sempat tertinggal 11 poin dan dia seperti kesulitan untuk keluar dari tekanan itu. Dan dari pertarungan atau pertandingan di Thomas 2024 ini, dari catatan saya yang paling menarik adalah bagaimana penampilan dari Jonathan Christie yang memang setelah Indonesia tertinggal 2-0 dia tetap memiliki mental juaranya dia, memiliki permainan yang sangat baik, mampu mengalahkan Lee Xing Feng dengan pertarungan 3 game tapi lagi-lagi di partai terakhir kita harus kalah dan ya itulah hasil yang harus kita terima. Jadi kekalahan kemarin ini di samping karena performa timnas bulu tangkis kita ini sedikit menurun, ini juga ada faktor tuan rumah dari lawan timnas kita yang mempengaruhi mungkin sedikit mental dari para pemain timnas kita ya, begitu Bung? Kalau kita berbicara pemain kita yang sedikit performanya sedikit menurun, memang tidak juga ya, karena memang yang kita lawan adalah skuad mewah Cina, baik Uber maupun Thomas. Kita tahu dia memang salah satu kandidat juara di Piala Thomas juga. Jadi unggulan. Dan tentunya memang kalau kita berbicara tuan rumah, Cina itu sebenarnya supporternya juga hampir sama dengan supporter Indonesia. Bagaimana ketika dia bermain di kandang, mereka memiliki tekanan-tekanan yang cukup besar kepada pemain lawan. Jadi ya memang faktor tuan rumah juga mempengaruhi, tetapi bagaimana mental para pemain yang kalau saya bilang hanya kurang beruntung saja untuk mengulang sejarah mengawinkan gelar. Tetapi bagi tim Uber dan juga tim Thomas meraih medali perak adalah sesuatu yang sangat membanggakan dan patut kita apresiasi tentunya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih praktisi Ikra. bulu tangkis TV One Filipus Yonaso atas analisisnya. Siap.